Salam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepada-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 sampai 2. Haleluya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus kepada saudara dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga.
luar biasa. Meski cuaca sedikit gerimis, tetapi Bapak Ibu tetap semangat untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan hari ini. Saya berharap di tengah-tengah ibadah ini kita semua mendapat berkat dari Tuhan, dan kita akan dibimbing oleh firman Tuhan dari Matius 25 ayat 40 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling muda, kamu telah melakukannya untuk aku. Pertanyaannya, benarkah kita telah memberikan perhatian yang sungguh kepada orang-orang yang indah, yang papa, yang lemah, yang miskin? Jika iya, itu artinya bahwa kita telah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Teruskan, sehingga Tuhan akan memberkati kita. Kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian. Aku tetap berhati terus. Aku
berarti tidak benar-benar cita-cita. Kalau memang anak-anak bersuka cita, mengapa anak-anak bersuka cita? Benar karena Tuhan memberikan giliran. Bapa di surga, bersama anak-anak kami memasuki gerbang Tuhan untuk dapat bersekutu dengan Engkau, menyembah dan memuliakan Engkau. Karena hanya Engkau saja Tuhan yang layak kami sembah, kami muliakan di dalam kehidupan. Biarlah Tuhan melalui anak-anak kami ini, kami pun boleh belajar memiliki hati yang tulus, hati yang suka untuk mendengar, hati yang suka untuk berharap, menyerahkan hidup kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Berkatilah anak-anak kami ya Tuhan di dalam pertumbuhan mereka, sehingga mereka boleh mengalami pertumbuhan yang baik, baik itu dalam kehidupan jasmani, rohani maupun mentalnya. Kami rindu Tuhan, anak-anak-Mu ini senantiasa ada di dalam lindungan dan berkat Tuhan. Karena itu kami memohon berkat untuk anak-anak kami ini Tuhan. Kasih Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hidup-Mu sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan dipersilakan untuk yang anak minggu yang ke sekolah minggu. Dengan puji-pujian kita akan bermazmur. Kita buka kitab Mazmur 112. Kita akan membaca ayat 5 sampai 9. Kita membacanya saling bersama-sama. Saya mengawali dari ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Haleluya. Mari kita berdoa. Jangan
sungguh telah tersedia pengampunan bagi kita yang sungguh-sungguh menyesali akan dosa-dosa. Seperti firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah anugerah pengampunan yang boleh kita terima di dalam Allah Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut anugerah pengampunan ini. Mengatakan terima kasih dan setiap minggu kita diingatkan akan apa yang pantas dan patut kita lakukan dalam hidup kita. Kita bersama-sama kembali menyuarakan hukum Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari kita membaca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah terdapat seluruh Taurat dan Kitab. Nyanyikan lagu.
Ya Bapa, kembali kami yang membaca firman-Mu yang memberi sukacita dan pastinya juga yang akan mengantar hidup kami kepada keindahan, sukacita, damai sejahtera. Kami akan memperoleh kekuatan untuk berbuat, berlaku, bertindak seturut dengan kehendak-Mu. Kami buka hati, pikiran, bahkan seluruh jiwa kami untuk dikuasai oleh firman-Mu. Bapa, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu adalah lemah, penuh dengan ketidakberdayaan. Tapi kami percaya oleh kuasa Allah, Engkau akan memampukan hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 3, 13 sampai dengan 18, dan 33 sampai 34 kita akan baca. Karena pembacaan ini sudah tercantum dalam puji dan janji, pasti Bapak Ibu sudah mempersiapkannya, tidak mencari kitab umat dan kitab perjanjian baru. Ya, jadi kita sudah mempersiapkan bersama-sama. Lalu kita membaca bersama-sama ayat 1 sampai dengan 3, 13 sampai 18, kemudian 33 sampai dengan 34. Kita baca bersama-sama 3 mulai. Tuhan berfirman kepada kita, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku setiap orang di antara kamu haruslah mendekati ibunya dan ayahnya dan memelihara janganlah, ayat 13, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah engkau merampas orang pekerjaannya sampai esok hari. Janganlah engkau kutuki orang tuli dan tetapi engkau harus takut akan Allah. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang, janganlah engkau membela orang kecil, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang besar, tetapi oleh orang yang sesama dengan benar. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah dan cara berkuasa. Janganlah engkau mengancam. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudara. Engkau harus terus terang menegur orang sesama, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu. Janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh rendah. Melainkan kasih sama manusia kasih. Akulah ayat 33. Apabila seorang asing tinggal padamu di negeri, janganlah kamu menjadi orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari kamu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu telah kasih melalui kasih. Akulah Tuhan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia. Tentu saja kita semua yang suka mendengar firman Tuhan dan juga suka untuk melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya.
Kemudian juga pengurus PWDK Bandung Selatan. Mana dia? Juga mirip sedang. Pengurus sekolah minggu Bandung Selatan. Ya, terima kasih sudah hadir. Mungkin juga ada yang baru pertama kali datang beribadah di Tirtopul Kerobokan. Masih ada? Silakan berdiri kalau ada. Ada? Ya. Tapi sayang, janji itu tidak jadi. Kan begitu. Ada lagunya ada? Saya nggak bisa nyanyi lagi. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, jangankan menghantar anak pada pengenalan akan Tuhan, baca Alkitab, buka Alkitab saja belum mampu. Belum mampu. Apalagi memahaminya. Ini menjadi tantangan. Karena itu, bagi kita yang mau belajar pokok iman Kristen, saya menyiapkan waktu. Siapa yang mau belajar, ayo belajar bersama-sama. Karena tugas ini adalah tugas bersama kita. Saya menyiapkan waktu bagi keluarga-keluarga baru. Mari kita menyiapkan diri menjadi orang tua yang diberkati oleh Tuhan. Silakan daftar Kamis datang untuk bersama-sama belajar bagaimana kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri berdasarkan atas firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi saudara-saudara yang akan dilantik. Apa kata firman Tuhan untuk saudara-saudara dan untuk kita semua hari ini? Lihat Alkitab kita ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. 3 mulai. Tunggu dulu, kita berkompak. Sudah? 3 mulai. Tuhan berfirman pada siapa? Kepada Musa. Dan Tuhan memerintahkan kepada Musa agar Musa mau menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel untuk menjalani hidup dalam kekudusan. Karena di sana dikatakan, berbicara kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan adalah kudus. Inilah panggilan yang harus dilakukan oleh seluruh jemaat Israel. Kita lalu bertanya, apa yang dimaksud dan bagaimana bangsa Israel itu harus menguduskan diri. Tentu saja Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel harus menjaga kekudusan hidupnya supaya mereka berbeda dengan bangsa atau umat yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan mengingat, melakukan seluruh hukum Tuhan. Perintah Tuhan.
terkhusus dalam hukum Taurat. Masih ingat berapa? Apa saja isi hukum 10? Masih ingat? 1, 2, 3. Ini kok gini ya? Jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung ukira untuk disembah. 3, jangan menyebut nama